Izin bertanya Pak Husni dan Bapak Arif. Yang pertama ke Pak Arif terkait dengan nama-nama Kolopaking tadi. Saya penasaran karena saya juga baru dengar terkait dengan sejarah nama-nama Kolopaking. Karena kalau dicari di Google kayaknya belum ada ya, atau HP saya yang tidak canggih. Setahu saya nama Kolopaking Sumitro Kolopaking kalau tidak salah. Apakah betul atau bagaimana, bisa dijelaskan terkait dengan Kolopaking atau sejarah Kolopaking, terutama yang Kolopaking 3 tadi. Matur nuwun, mungkin itu dulu Bapak. Oke, ada hadiah nih Pak Rasiwan. Oke, kita tabung dulu pertanyaannya biar nanti bisa langsung dijawab sekaligus. Monggo buka deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, yang ingin saya tanyakan di sini tadi yang berkaitan dengan hari jadi Kebumen. Tadi Bapak menyampaikan kalau hari jadi itu tanggal 18 Agustus. Tahunnya 1629. 1629, tapi ulang tahunnya itu tanggal 18 Agustus tadi yang saya dengar. Yang saya tahu itu tanggal 17 itu, apakah memang peresmiannya tanggal 18 atau bagaimana? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku. Oke. Mungkin ini satu tambahan lagi, adik-adik OSIS dari MAN 2. Pak Ansori belum kebagian jatah pertanyaan ini. Tanya soal batuan ini. Monggo Mas. Lumayan, tapi kan maksudnya benar, jadi kan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positif itu Yang saya ingin tanyakan di sini tadi Pak Ansori menjelaskan bahwa batu breksi itu batu yang berasal dari laut dalam yang dulu sekitar 15 juta tahun yang lalu. Yang saya tanyakan itu bagaimana bisa mengetahui kalau batu tersebut berasal dari 15 juta tahun yang lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga, hadiahnya sudah habis lagi ya. Oke, bukunya sudah habis. Nah, jadi ada 3 pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Pertama, Pak Rasliman berkaitan dengan sejarah dari nama-nama yang Kolopaking, dan juga tadi ada salah satunya adalah Sumitro Kolopaking. Adakah keterkaitan di antara nama tersebut dan juga terkait dengan hari jadi Kebumen? 1629 itu tanggalnya 18, 17 atau berapakah? Dan kemudian pertanyaan terakhir untuk Pak Husni tadi terkait dengan breksi yang katanya batuan ini berasal dari lautan yang dalam yang berasal dari 15 juta tahun yang lalu. Cara meneliti atau cara mengetahui bahwa itu dari 15 tahun yang lalu, caranya seperti apa? Nah, Ki Arif mungkin bisa menjawab dua pertanyaan sekaligus tadi. Nanti lanjut Pak Husni. Oke, sebelumnya tepuk tangan buat pertanyaannya yang luar biasa. Saya coba jawab ya Mas ya. Kolopaking itu gelar Mas, gelar trah. Jadi Kolopaking itu adalah tegak turun dari Ki Bagus Bodronolo. Ki Bagus Bodronolo punya putra 2, Hastrosuto dan Kertosuto. Hastrosuto ini nanti yang menurunkan Ki Bagus Bodronolo menjadi Ki Ageng Panjeroma II. Kalau Ki Bagus Bodronolo bergelar Ki Ageng Panjeroma I. Nah, kalau Hastrosuto itu bergelar Ki Ageng Panjeroma II. Setelah tata pemerintahan dipimpin oleh Ki Hastrosuto, tata pemerintahan Panjer berikutnya dipimpin oleh putra dari Kertosuto yang nanti bergelar Kolopaking I. Nah, itu sampai nanti Kolopaking 4. Kalau Kolopaking 3 itu bernama Sulaiman Kertowongso.
Nah, itu punya istri 3, yang dari Putri Amangkurat, kemudian dari Putri Arumbinang kedua, yang satunya dari pendekar Cina yaitu Tang Pengnio. Nah, kemudian terkait dengan tadi Sumitro itu masih keturunan, Mas. Masih terah besar. Jadi Kebumen itu ada beberapa terah, diantaranya terah Arumbinang, terah Kolopaking, kemudian terah Keramaleksana, kemudian ada terah Kertinegoro, itu ada. Jadi Kolopaking itu gelar terah dari sanad silsilah. Apa sih bedanya terah Kolopaking dengan Arumbinang? Kalau terah Kolopaking itu yang diturunkan oleh Yang Bodronolo itu berarti dari Ibu Pambayun yang menikah dengan Ki Ageng Mangir, Ki Ageng Wanabaya. Itu jadi terah Mangir. Tapi kalau Arumbinang itu dari Pangeran Puger, berarti dari Danang Sutowijoyo. Nah, ini silsilah. Jadi kalau dalam Islam itu ada gelar habaib yang sama-sama sebenarnya kalau di Jawa juga ada gelar terah atau gelar tepas darah. Itu sebenarnya mengingatkan kita untuk mengingat leluhur kita. Ketika kita ingat leluhur pada saat kita berdoa, bertawasul kan lebih mudah. Jadi sebenarnya ampun apa nggih? Anti dengan gelar. Jadi gelar di keraton itu ada 2. Yang pertama, gelar tepas darah. Gelar tepas darah yaitu gelar yang diberikan atau yang didapat berdasarkan silsilah. Nah, kalau gelar tepas darah itu sampai grade kelima itu Raden, Mas. Grade kelima ke bawah itu hanya Raden. Yang kedua ada gelar Asmo Paringan Dalem. Nah, gelar Asmo Paringan Dalem itu gelar yang didapat atau diberikan oleh raja berdasarkan pengabdian, kepangkatan, atau hadiah sebuah kehormatan. Jadi ada 2. Nah, kalau yang tepas darah ini untuk mengingat silsilah kita. Oke. Nah, kalau misalkan contoh beliau Pak Husni KRAT Kanjeng Raden Arya Temenggung, itu Asmo Paringan Dalem karena beliau juga mengabdi di Kasunanan Surakarta. Nah, kalau saya Kanjeng Raden Arya Panji. Nah, Panjinya ini tepas darah. Jadi selain saya punya gelar tepas darah, juga punya gelar Asmo Paringan Dalem. Nah, kalau yang setingkat tidak punya gelar tepas darah, Kanjeng Raden Arya Temenggung. Tapi kalau punya tepas darah menjadi Arya Panji. Itu banyak, nanti ada putri, kemudian yang dari, jadi banyak pakemnya kalau gelar-gelar seperti itu. Tetapi intinya kalau tepas darah seperti halnya kita mengingat leluhur kita ketika bertawasul supaya tidak lupa. Sebenarnya seperti itu. Jadi janganlah gue ngapa sih gelar-gelaran. Sebenarnya itu hanya untuk mengingat leluhur kita. Men ora kepaten obor. Itu seperti itu. Berikut Mas, cekap Mas. Kalau packing, nanti kalau pengen data lebih lengkapnya bisa main ke rumah. Itu ada, saya punya babon silsilah. Itu lebih lengkap lagi. Yang kedua tentang hari jadi. Hari jadi itu dulu sebelum yang saat ini itu kan 1 Januari 1936. Jadi dulu bergabungnya Kadipaten Ambel dan Karanganyar itu 31 Desember 1935. Tetapi
peraturan itu diberlakukan 1 Januari 1936. Nah, pada saat itu beberapa masyarakat mengusulkan untuk dikaji kembali tentang hari jadi. Karena ada yang berpendapat bahwa itu tidak pas. Jadi bergabungnya Kadipaten Ambal dan Karanganyar. Itu kemudian melalui FGD, beberapa kali FGD, tapi kebetulan pada saat FGD itu saya masih di Jakarta. Jadi belum bisa ikut bersuara pada dalam FGD itu. Kalau kita bicara tentang hari jadi, sebenarnya ini dasarnya memang prematur, Ibu. Dasarnya prematur. Jadi seperti halnya ulang tahun saya misalkan. Ulang tahun saya misalkan saya lahir 1 Januari. Tetapi ulang tahun saya diperingati pada saat ulang tahun bapak saya. Itu yang terjadi saat ini. Iya. Jadi ulang tahun Kebumen, hari jadi Kebumen itu baru muncul pada saat Residen Kebumen dibentuk oleh Hindia Belanda, yaitu tanggal 22 Agustus 1831. Itu baru muncul Kebumen, di peta pun itu baru muncul Kebumen pakai OE gitu. Iya. Nah, yang terjadi saat ini hari jadi Kebumen diperingati di cikal bakalnya gitu, di Kadipaten Panjer. Tetapi di 1629 ini belum muncul tata pemerintahan karena Ki Bagus Bodronolo belum diangkat menjadi Bupati Panjer. Diangkatnya 1642. Tetapi bagi saya ini bukan hal yang perlu diperdebatkan panjang karena akan memakan energi yang cukup besar. Intinya bahwa hari jadi itu seremoni, mau kapanpun yang penting positif saja. Tetapi sejarah yang perlu disampaikan secara utuh, secara runtut dan gamblang. Jadi makanya saya tidak pernah mudik-mudik masalah hari jadi karena akan membuang energi cukup besar. Tetapi perjalanan sejarah tata pemerintahan ini yang harus disampaikan secara utuh dan sesuai dengan data dan fakta gitu. Jadi memang kalau yang saat ini memang perlu penguatan banyak sebenarnya, tetapi sudah ditetapkan, sudah ada perdanya, jadi ya kita ikut saja. Tetapi sejarah ini harus disampaikan secara apa adanya sesuai dengan fakta dan data. Matur nggih, Bu. Nggih, matur nuwun. Ya, terima kasih ini Pak Arif Ki Arif sudah memberikan penjelasan luar biasa tentang bagaimana sejarah tadi. Nah, terkait dengan pertanyaan yang ketiga, ini juga pertanyaan terkait sejarah, tetapi sejarah bumi. Ya, 15 juta tahun yang lalu, ya, belum ada manusia itu memang. Nah, gitu ya. Bagaimana tahunnya 15 juta? Itu kan tadi pertanyaannya. Bahkan bumi Kebumen itu mulai muncul, tanah Kebumen itu mulai muncul kira-kira Jawa itu sekitar 55 juta munculnya. Tetapi batuan yang paling tua itu sekitar 119 juta tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya ngertinya itu dari mana? Kan gitu kan tadi. Ada dua cara ya untuk mengetahui tentang umur bumi. Umur bumi itu berarti adalah dari batuan. Tadi saya sebutkan bahwa misalnya nih gampangannya, kalau ada tumbuhan ini yang sekarang ya, tumbuhan sekarang kemudian dia mati, tetapi dia tidak membusuk, ya, kemudian menjadi karbon, ya. Nah, karbon itu
akan kita bisa lakukan yang namanya dating. Dating itu kapan matine karbon, terbentuknya karbon kapan. Nah, itu kalau ada tumbuhan atau kalau ada hewan, itu juga bisa. Fosil, dari fosil. Nah, jadi yang pertama kita bisa mendata dari yang namanya fosil yang ada di dalam batuan. Fosil itu gampangannya bisa ditakoni. Caranya nakoni pakai apa? Pakai analisis yang namanya carbon dating, atau kalau ada karbonnya, atau pakai fosil yang khas. Pernah dengar yang namanya dinosaurus? Nah, mesti kenal semua. Sekarang apakah ada hewan itu? Ada nggak? Nggak ada. Kapan itu adanya? Itu adalah kira-kira 230 juta tahun yang lalu. Kok ngertinya di situ gimana? Nah, itu tadi dari carbon dating itu tadi. Nah, fosil itu ada di zona-zona tertentu. Gitu ya. Jadi satu dari fosil. Atau yang kedua itu dari yang namanya metode analisis yang disebut radiokarbon. Kepriwe maning ya. Gampangannya gini, bahwa di dalam pembentukan batuan itu ada mineral. Nah, mineral kadang-kadang ada mineral yang unsur radioaktif yang ada di dalamnya. Kalau unsur radioaktif itu akan yang disebut meluruh. Pernah dengar pelajaran fisika waktu paruh? Fisika apa? Kimia, di kimia. Ya. Nah, itu kita bisa hitung. Ada metodenya namanya kalium argon, ada metodenya pakai natrium argon, dan macam-macam metode. Itu bisa kita hitung sehingga kapan terjadinya batu itu bisa kita ketahui. Gitu. Kalau saya sederhanakan, kira-kira saya punya lilin, nih ya, lilin panjangnya 20 cm. Saya nyalakan. Lilin itu kan lama-lama akan kurang tuh. Kita kan bisa tahu ini lilin ini habisnya misalnya 3 jam. Kalau ini tinggal setengah, berarti umur nyalanya lilin ini sudah matinya, berkurangnya lilin kan berarti 1,5 jamnya yang lalu. Nah, sama aja dengan unsur radioaktif. Harusnya sekian, kok ini tinggal sekian. Oh, berarti si umur batu ini sekian kali ke belakang. Sederhananya itu kalau sederhanakan. Sebenarnya agak rumit itu metodenya itu ya. Ada ahli khusus tentang itu ya. Jadi kesimpulannya, satu bisa dari fosil, yang kedua bisa dari analisa radioaktif. Ya, sehingga itu akan menghasilkan umur dari batuan yang ada. Begitu? Ingin ditanyakan lagi? Cukup. Oke, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu. Memang ketika kita berbicara soal sejarah, ketika berbicara soal terah, berbicara soal bumi, memang tidak cukup dengan kita hanya ngobrol 15-30 menit, tapi memang kita harus turun ke lapangan dan juga sekaligus kita mencermati benar-benar apa yang dimaksud dengan sejarah dan juga terah-terah yang ada. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, di kesempatan sore hari ini nih hanya sebagai pembuka, mungkin di kesempatan-kesempatan berikutnya akan ada episode-episode setelah ini berkaitan dengan sejarah dan juga kebudayaan. Pada intinya Bapak dan Ibu semuanya minimal adalah tahu tadi terkait dengan batuan yang ada di tempat kita, kemudian tokoh-tokoh yang ada di tempat kita, dan juga bagaimana itu memiliki pengaruh terhadap budaya-budaya yang ada di tempat kita saat ini. Saya kira Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita akan cukupkan diskusi kita di kesempatan sore hari ini, dan nanti masih ada satu penampilan lagi pencaksilat dari teman-teman peniron. Dan tadi kalau misalkan ada Rizka, juga ada Adila yang juga pernah menggait juara, kalau tidak salah juara 2 Popda pencaksilat tingkat Kabupaten Kebumen beserta kawan-kawannya. Terima kasih kami ucapkan kepada yang kami hormati Kanjeng Raden Aryo Panji Arif Priantoro Soningrat,
Ketua Pakasa Kabupaten Kebumen dan juga Kanjeng Raden Arya Temenggung, Dr. Insinyur Husni Ansori Notonegoro MT, peneliti BRIN, dan juga Bapak dan Ibu semua yang telah hadir di kesempatan sore hari ini, teman-teman OSIS dan lain sebagainya. Terima kasih sekali. Nanti mungkin setelah penampilan kita bisa foto bersama di tempat ini. Jadi Bapak dan Ibu jangan pulang terlebih dahulu. Nanti kita akan selesaikan penampilan dan setelah itu kita akan foto bersama. Terima kasih. Saya akhiri, banyak salam, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.